Ah, kalian mau ngapain? Kok malam-malam gini ke rumah aku? Mbak, tolong izinkan kami tinggal di sini untuk sementara. Soalnya kalau aku bawa Tantri ke rumah, aku khawatir nggak ada yang jagain Tantri. Oh, tentu aja boleh dong. Kan aku udah nganggap Tantri ini sebagai adikku sendiri. Mas Anwar, kenapa aku malah dibawa ke tempat iblis ini? Dia itu bahaya, Mas. Dia itu iblis. Ayo kita pergi dari sini, Mas. Kita pergi dari sini. Ah, ini perempuan cacat bikin repot aja sih. Tapi suaminya ganteng juga. Aku manfaatin dia buat bikin wanita cacat ini sengsara. Yaudah, kalau gitu masuk yuk. Sini. Terima kasih Mbak Biar Tantri. aku yang dorong Tantri. Ini kamar kalian. Mbak Titi, saya angkat telepon dulu ya. Di sini sinyalnya jelek. Kamu seharusnya udah mati. Tapi nggak apa-apa. Aku seneng kamu masih hidup karena itu tandanya aku bisa nyiksa kamu lebih dalam. Tantri. Kasian banget sih kamu. Udah cacat, nggak bisa ngomong lagi. Ini emang takdir kamu untuk disiksa aku dan nggak bisa ngadu sama suamimu yang ganteng itu. Ya udah, kalau gitu aku mau pergi dulu sama suamimu yang ganteng. Kita mau bersenang-senang. Bye. Ya Allah, apa yang akan dia lakukan ke Mas Anwar? Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Aku usahakan untuk membayar semua kerugiannya dalam waktu cepat Pak. Aku janji. Iya Pak, iya, iya. Iya Pak. Kamu kenapa? Udah, nggak usah sungkan. Ayo cerita. Kok diam? Ayo cerita aja. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku ditipu orang, Mbak. Sekarang aku terlibat utang. Banyak. Orang-orang kejar aku, Mbak. Kalau aku nggak bisa bayar, aku bisa dipenjara, Mbak. Emangnya berapa banyak hutang kamu? 50 juta. Sebentar ya, tunggu sebentar. Ini ada uang 50 juta buat lunasi hutang-hutang kamu. Nih, uangnya buat kamu. Mbak dapat uang dari mana, Mbak? Aku usaha bareng teman aku. Kebetulan dia kasih modal aku banyak banget. Dia percaya sama aku. Oh gitu ya, Mbak. Kalau gitu, aku pinjam dulu ya, Mbak. Udah, aku kasih uang ini semua buat kamu. Kamu gak usah pinjem. Tapi asalkan dengan syarat. Kamu mau nemenin aku malam ini. Aku kesepian. Mau kan? Iya, Mbak. Aku akan temenin Mbak malam ini.
Kamu kenapa nangis? Ada apa? Setelah apa yang kita lakukan semalam, aku merasa kotor. Kamu gila ya? Aku masih punya istri. Memangnya kenapa? Aku mau jadi istri kedua kamu. Aku gak nuntut buat pesta meriah. Aku cuma pengen kita nikah dengan sah. Bahkan nikah siri pun gak apa-apa. Aku gak nuntut apapun dari kamu. Aku pengen bahagiain kamu. Aku janji. Aku punya banyak uang. Aku bisa memenuhi semua keinginan kamu buat bahagiain kamu. Tapi... Baiklah. Aku pikirkan nanti. Sekarang aku harus kerja. Dia pasti masih mikirin Tantri. Si cacat itu selalu bikin aku kesel. Bagus kalian datang. Sekarang juga kalian harus melakukan sesuatu buat aku. Ya Allah, kenapa Mas Anwar sekarang berubah? Dia makin gak peduli sama aku. Bahkan dia pergi tanpa pamit. Di mana dia sekarang? Berikanlah aku kekuatan ya Allah, supaya aku bisa bergerak lagi seperti dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, jariku mulai bisa digerakkan. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata kamu udah kenal sama temen-temenku. Apa? Jadi setan-setan ini temannya Mbak Titi. Kalian semua pergi. Kenapa? Kamu kaget karena mereka semua teman-teman aku. Iya. Tapi pasti kamu bakal lebih kaget kalau sebentar lagi suamimu bakal menikahiku. Itu sebabnya semalam kita menghabiskan waktu bersama. Gak mungkin Mas Anwar mau nikahin dia. Gak mungkin. Calon maduku, pasti kamu lapar kan? Itu sebabnya aku sebagai istri muda udah bawain makanan buat kamu karena aku kasihan sama kamu. Sekarang juga, kamu makan. Ayo makan. Ayo makan. Makan nggak? Makan. Buka mulut kamu. Makan. Kamu nih ya, nggak tahu berterima kasih banget sih. Dibuatin capek-capek. Bukannya dimakan. Kalau kamu nggak makan, ini minum. Minum sekarang. Minum. Gimana? Segar, enak. Itu alasannya kenapa aku biarin kamu hidup. Karena aku bisa nyiksa kamu, ngerti? Hah?
Bang Fahrul. Bang Fahrul jangan sampai nyesel bang. Mulai sekarang abang ngelakuin yang terbaik aja buat hidup abang. Ngomong sama orang yang abang sayangi. Jujur ya, abang itu sering sekali menuliskan isi hati abang di dalam buku ini. Karena emang abang juga ngakuin abang itu tidak punya keberanian untuk mengungkapkan isi hati abang ke orangnya langsung. Emang kenapa? Paca juga pasti bakal tahu ntar kalau udah gede. Pokoknya abang cuma pengen kasih tahu, abang sengaja menulis isi hati abang di buku ini. Agar ntar kalau abang udah nggak ada, abang ingin menitipkan buku ini ke Panca. Ya. Udah dari tadi loh mereka ngobrol. Pada ngobrolin apaan sih? Kayaknya seru banget. Jadi penasaran ah. Emangnya apaan sih yang abang tulisin di buku itu? Kau pengen banget abang bacain? Boleh? Ya udah, oke. Abang bacain. Fahrul mau baca apa sih? Apa yang kita lakuin bersama adalah jejak yang akan aku ingat selamanya. Bahkan dalam mimpi aku sering sekali memimpikan kamu. Memimpikan senyummu, tawamu, juga kebaikan hatimu. Jadi Fahrul nulis itu benar-benar buat pacarnya. Dan dia minta tolong Panca buat dengerin isi tulisannya. Oh, gitu. Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu tuh harusnya kerja. Kalau aku di sini karena memang aku gak bisa jualan. Aku mau nemenin Panca karena masih berduka. Lah, Iya, maaf. Aku berangkat sekarang kok. Panca, abang berangkat dulu ya. Iya bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nadine, kakak jangan galak-galak dong sama Bang Fahrul. Biarin aja, orang kayak gitu mesti digalakin. Kalau enggak, dia malah seenaknya sendiri. Anwar, kamu udah pulang? Iya, baru pulang. Bentar ya. Ini semua aku beliin buat kamu. Mbak Titi benar-benar perhatian sama aku. Dan dia juga punya banyak uang. Kamu suka? Iya, aku suka. Suka banget. Terus, apa kamu udah nyiapin buat pernikahan kita? Malam ini juga kita menikah. Beneran? Iya. Kamu seneng kan? Iya, aku seneng banget. Saya terima nikahnya Titi binti Faisal dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Gimana? Para saksi sah? Sah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.